Padang Pariaman mungkin beda bang dari tempat yang lain. Ya, pasti beda ya. Banyak ya. Nah itu juga kita punya destinasi wisata lain di wilayah pantai yang Tempat kalau Nah. kuliner Nah kuliner ini yang paling penting ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali kedatangan tamu yang istimewa dari jauh tentunya, datang ke studio Mauta di Siko. Bersama saya Cesar Faroy. Kita akan bicara mengenai topik-topik hangat yang berbeda. Nah, kita sambut aja yuk. Siapakah dia? Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sapa dulu bang. Sobat Mido Midi. Nah, di sini namanya Sobat Mido Midi bang. Sobat Miromidi ya. Mido Midi. Mido Midi. Mido Midi. Nah, Baik. kita sobat ya. Oke, hari ini kedatangan tamu Bang Fadli, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Pemuda dan Olahraga dari Kabupaten Padang Pariaman. Ini sahabat kami juga nih. Ya, Oke. sebelumnya pernah jumpa juga ya. Tapi beliau sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, kita ngobrol ya. Ya. Kita ngobrol. Bang, apa bedanya nih bang? Sekarang saya dengar sudah beralih nih ke Dispora ya? Ya. Di Sparpora. Disparpora. Ya. Apa tuh bang? Ya. Sebenarnya Mas Cesar sama sih ya. Pekerjaannya tetap melayani ya. Kalau dulu bedanya hanya objeknya saja. Kalau dulu melayani masyarakat tapi langsung to the point ke orang ya. Kalau sekarang melayani orangnya juga dalam bentuk pengunjung wisata. Kemudian yang kedua, kalau sarana prasarananya dulunya adalah sebuah kantor dan juga alat-alat pelayanan gitu ya. Tapi kalau sekarang sarananya itu ya destinasi wisata, objeknya, homestay-nya, kemudian sarana destinasi jalan ke sana apakah sudah bagus atau belum. Kemudian apa aja yang bisa ditawarkan gitu ya untuk atraksinya, itu yang kita persiapkan dari Atraksinya, sana. Iya gitu. Terus bang, ini mengenai tujuan pariwisata Ya. Padang Pariaman mungkin beda bang dari tempat yang lain. Ya, Banyak. pasti beda ya. Banyak ya bang? Nah, di Pariaman banyak juga sih. Ada yang Unggulan nggak? Kalau Ada. mungkin Sobat Mido Midi pengen tahu unggulannya. unggulan ya. Kita punya unggulan sekarang itu yang menjadi destinasi di Visit Beautiful West Sumatra 2023 itu adalah rafting. Ada LA rafting ya di Padang Pariaman yang juga berhubungan dengan desa wisata Nyarai yang barusan dikunjungi Mas Menteri. Betul. Sebulan yang lalu. Betul, Ya, saya lihat. kunjungi Mas Menteri ya. Jadi kalau yang mau ke desa wisata Nyarai itu paketnya sekaligus dengan rafting, LA rafting gitu. Nah itu yang paling diminati sekarang, bahkan tamunya dari Sumbar Riau itu paling banyak itu dari Riau. Setiap hari ada aja yang rafting di sana. Nah itu yang unggulan sekarang. Nah selain itu juga kita punya destinasi wisata lain di wilayah pantai yang waktu liburan kemarin itu Mbak Cesar, lebaran itu pengunjung sangat memuncak. Dan mungkin kesempatan tahun ini ya orang pada bebas, dan sebelumnya ada pembatasan dan sekarang sudah dibuka. Nah itu tahun ini meningkat tajam. Itu kan tempat. Kalau Nah. kuliner Nah kuliner ini yang paling penting ini ya. Para Pariaman udah terkenal ya kulinernya. Yang pasti kuliner itu sudah pasti berhubungan dengan laut ya, ikan laut ya, gulai ikan, kemudian salad laut. Dan ada satu lagi yang sangat signifikan tahun ini. Tahun lalu Mas Menteri datang ke Desa Wisata GTP Ulakan, itu kunjungan Desa Wisata untuk Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Itu ada buah nipah, itu sekarang melejit jadi top sekarang itu sampai 200 kilogram sehari, dan banyak pemesannya di pinggir jalan di sekitar Ulakan itu yang jualan jus nipah. di mana tuh? Di Ulakan tepatnya kalau dari bandara itu kira-kira 15 Dari Bandara Minangkabau? 15 sampai 20 menit. Oke. Ada di jalan di pantai Ulakan. Itu apa itu? Itu sejenis minuman. Oh minuman. Tapi bahannya dari nipah itu yang Nipah, ada di ya, pinggir ya, pantai. ya, oke. Iya. Nah itu terkenalnya setelah kunjungan Mas Menteri tahun lalu di desa wisata di Talopan Ulakan. Itu dia. Itu salah satu destinasi tempat yang baru, dan itu juga wisata kuliner. Nah ini wisata kuliner ya. Sip. Baik
Bang, ini kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya. Ini kita lihat Akan panjang nih sebenarnya. Oh iya, panjang tapi waktu kita terbatas nih. Iya, betul. Ini masih banyak nih. Nanti kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kita sambung lagi pembicaraan menarik kita. Kalau ini ada Mas Menteri, ini ada Bang Fadli. Iya. Bang Fadli. Bang, tadi udah kuliner, tempat kuliner tuh baru tuh kuliner ya, artinya sudah beragam, sudah ini. Nah, kira-kira nih kendalanya apa sih Bang kalau selama ini di tempatnya wilayah Abang ini, apakah banyak destinasi-destinasi yang belum tentunya banyak ya Bang? Masih banyak Bang? Masih banyak. Kita masih banyak yang belum, dengan tagline kita explore Padang Pariaman. Explore Padang. Ya, tujuannya untuk mengeksplor. Karena kita ada 3 area nih untuk wisata. Ada area pegunungan, itu tadi yang adventure, banyak adventure-nya, trekking dan segala macam. Kemudian ada area di tengahnya itu penyangga sebelum ke laut, itu agrowisata. Itu lagi kita explore juga karena banyak yang punya ciri khas sendiri di nagari masing-masing ya. Ada yang pusat pepaya, ada yang pusat jagung gitu ya. Nah, kemudian yang di pantai itu wisata untuk bahan. Nah, ketiga ini kita explore ini. Nah, di samping selain kita mengeksplor, kita juga kemudian mengkaji kebutuhannya, terutama untuk amenitasnya. Misalnya jalannya apakah sudah ke sana, sudah aksesnya sudah seperti apa, apakah kemudian sudah di rebranding kembali, misalnya ada Pantai Arga yang kita rebranding ini, yang pinus di sana semua itu sangat bagus gitu ya. Nah, itu butuh perhatian pemerintah juga untuk kemudian mengelola supaya kekinian gitu tampilannya. Nggak kalah ya. Ya, kan kita harus menyesuaikan dengan selera ini. Oh iya, satu muda lagi sekarang. Satu lagi nih Pak, akomodasi. Nah, benar, akomodasi juga Penginapan. penginapan. Jadi kita sekarang selain mengajak swasta juga misalnya untuk berinvestasi ya, tapi yang paling mungkin saat ini untuk pemberdayaan adalah homestay. Jadi di tempat-tempat wisata kita mengajarkan kepada masyarakat untuk membuat homestay, tetapi kan ini ada hubungan ini juga ya. Kalau pengunjung banyak, otomatis kebutuhan homestay tinggi kan gitu. Jadi kita ada di samping membenahi destinasinya supaya bagus dan dikunjungi dengan atraksi yang mengundang pengunjung supaya berlama-lama di desa wisata, maka homestay dibutuhkan. Nah, itu perlu ini juga perlu kedua-duanya perlu menjadi perhatian. Siap. Berarti nanti apa nih program kedepannya nih? Program ke depan kita Desa wisata loh. Desa wisata dikembangkan dengan atraksi yang tidak hanya satu tapi mungkin 2, 3, 4, 5 yang memungkinkan pengunjung itu length of stay-nya itu di desa wisata itu lama sehingga dia nginap gitu. Mungkin malam harinya diberikan atraksi pertunjukan kesenian lokal, kemudian besok paginya ada trekking atau jalan pagi atau menyisir pantai gitu ya, sehingga wisata keluarga itu sangat cocok untuk menginap di homestay. Maka kita dari Dinas Pariwisata membuat program pelatihan selain destinasi juga kepada pemilik homestay. Seperti minggu depan ini kita melatih pemilik homestay untuk membuat kuliner yang beragam yang diminati oleh pengunjung, baik itu pengunjung yang di luar ataupun pengunjung yang wisata lokal sendiri. Berarti itu wisata sudah ada, tapi cara mengemasnya, Benar, ya. mengemasnya. Jadi tempat wisata tanpa pengemasan yang baik, Benar, ya. tanpa dikelola dengan baik, kemasan yang baik tidak bisa dijual gitu. Pelayanannya juga. Pelayanannya juga. Nah, itu dia. Terus kalau namanya orang pengen tahu lebih jauh, Ya. kemana tuh Bang explore? Apa Ya. kita harus kunjungi web atau gimana nih? Ya, sekarang kita sudah menggalakkan beberapa sosial media, terutama untuk desa wisata sendiri itu mereka sudah punya web masing-masing. Ya, tinggal diketik di Jadesta, jadi desa wisata yang secara nasional. Tetapi untuk lokalnya, semua desa wisata itu punya sosial medianya sendiri. Dan Dinas Pariwisata sendiri juga memiliki sosial media untuk promosi di wisata.padangpariaman dan juga pada website di Selakora padangpariaman.id. Dan saya kira di YouTube, di kanal YouTube, semua desa wisata kita punya kanal. Banyak. Jadi ini biasanya nih YouTuber, pelancong tuh buat YouTuber vlog tuh luar biasa. Ya, pasti luar biasa. ini Karena mudah sekali sekarang untuk rekam, publish, gitu ya. Buat kami juga begini Pak. Jadi gini Pak. Jadi kalau kita wisatawan asing yang banyak tentunya akan masuk ke Padang ya, Benar, melalui Bandara Internasional Minangkabau. Ya. Ya Bang.
Ya, Udah kan? pendaftarannya itu di Padang Pariaman. Jadi mahasiswa ini saya promosi sedikit ya. Dari Malaysia ke Padang Pariaman itu cuma 30 menit ke Nyarai sebenarnya ya. Karena berangkatnya jam 8, nyampainya jam 8 lagi, 30 menitnya ke desa wisata Nyarai rafting gitu ya. Tuh, masa promosinya cuma berapa kilo ya dulu cuma berapa kilo ya kan itulah. Jadi yang paling dekat di Kunjung itu di Sumatera Barat itu Padang Pariaman. Ya. Padang Pariaman. Jadi ya Bang ya mungkin tunggu apa lagi ya, kita ke sana aja gitu nanti. Kita berangkat langsung boy. Kita berangkat ya di rafting ya. Rafting tuh baru tuh. Ya, 30 menit paling lama dari Bandara Internasional Minangkabau. Itu pun apa darat atau Darat. darat? Itu lagi unggulannya lagi hot lagi kayaknya trending ya. Ya, Bagus ya. lagi rame-ramenya. Sip. Baik kalau begitu. Banyak yang kita mau bahas tapi mungkin kita pisahkan cukup di sini dulu. Kemungkinan kita kalau ada waktu Bang kita sempatkan ke rafting kita lihat Ya, seperti apa. tapi untuk podcast hari ini mungkin kita cukupkan. Terima kasih Sobat Mirubidi, semoga bisa menjadi referensi di akhir minggu atau di weekend ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.